Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga anak sekalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Baik, anak sekalian, review sedikit tentang penilaian tengah semester kemarin. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus semuanya. Banyak yang mendapatkan nilai 100 ya. Bagus ya. Artinya kalian tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Untuk saat ini untuk pelajaran prakteknya belum bisa kita laksanakan dengan baik ya. Karena terkendala masalah pandemi ini, semoga segera berakhir pandemi ini dan kita bisa segera memanfaatkan peralatan yang kita punyai, peralatan computer editing dan peralatan audio video yang kita miliki ya sekalian. Baik, untuk hari ini melanjutkan materi 2 minggu kemarin yaitu tentang edit video ya. Barangkali kalian kelas 2 sudah mendapatkannya. Kita akan lebih mempelajari secara detail karena dunia audio video ini ya, sekarang ini sedang booming ya. Banyak aplikasi-aplikasi ya untuk menampilkan karya-karya audio video. Nah, dan banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan tentang audio video ini ya, salah satu tukang editor. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang tool-tool yang ada di Adobe Premiere sekalian. Jangan lupa untuk manajemen filenya kita harus membiasakan dalam penamaan file dan penyimpanan ya dengan baik. Penamaan dengan mudah ditemukan dan penyimpanan manajemen filenya harus dapat kita tata secara sistematis. Misalkan ini Pak Guru menggunakan judul latihan 2. Kemudian menyimpannya di mana? Pak Guru tadi sudah menyiapkan penimpanannya adalah di D, kemudian di latihan 2 ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk impor seperti hari kemarin kita sudah tinggal klik 2 kali saja. Misalkan ini Pak Guru akan menggunakan file video yang sudah ada sebagai contoh saja. Kemudian untuk masuk ke dalam timeline tinggal klik kiri, kemudian new sequence from clip, ya seperti ini. Kalau terlalu besar, anak sekalian, kita bisa menggunakan tombol ini. Nah, kita bisa menggunakan tombol di keyboard min dan plus untuk memperbesar dan mengecilkan. Supaya kelihatan frame-nya, kita bisa menggunakan set display style ini, kita klik kemudian show frame. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Nah, ini videonya tentang ibu tinggal. Langsung saja, yang pertama adalah tool-tool yang ada di sini, anak sekalian. Jendela tool, ada selection tool atau shortcutnya adalah V. Itu saja, ini digunakan untuk memilih ya. Memilih mana yang akan kita edit ya. Selection tool atau adalah tool default atau alat default yang digunakan untuk memilih dan menggeser klip pada timeline. Jadi kita bisa memilih, misalkan ini sudah dipotong-potong ya, asal potongnya, kemudian kita pilih, kita bisa menggesernya di timeline menggunakan tombol selection tool ini. Shortcut yang ada di ada primary yang bersama dengan shortcut yang ada di MS Word. Jadi kita bisa menggunakan Ctrl Z seperti tadi Pak Guru kan habis memindahkan, kemudian saya kembalikan ke tempat semula, itu tinggal tekan Ctrl Z.
Ctrl Z, kembali ke semula. Memilih semuanya juga bisa Ctrl A untuk memilih semuanya, sama seperti di MS Word, di Office ya, Ctrl A, Ctrl Z untuk kembalikan, ya. Ctrl C, Ctrl V, ini sama, copy paste juga sama, ya. Sama dengan kalau kita terbiasa dengan Office, ya kita sama, nanti bisa. Baik, selanjutkan. Yang kedua adalah track select tool, ya, track selection tool, ya. Ya, fungsinya adalah atau shortcut keyboard shortcutnya adalah M. Memilih semua klip di track dari suatu titik tertentu atau pilih beberapa track. Ya, seperti ini misalkan. Saya potong-potong dulu, misalkan. Biasanya kalau ngedit itu biasanya ada di atas, ada di bawah dan sebagainya ya. Itu berarti misalkan seperti ini. Saya akan menarik yang atas dan atau yang bawah saja misalkan ini. Kalau dua-duanya bagaimana, Pak? Coba dua-duanya. Nah, ini menjadi dua-duanya nih. Bisa dipahami ini adalah untuk memilih track, satu track untuk menarik, membawa ke tempat yang ringan. Nah, memilih, bisa ditekan tombol shift untuk menambahkan 2 track atau 3 track. Misalkan ini 3 track. Satu, dua, tiga. Semuanya. Nah, ini menggunakan track select tool, atau bisa kita bisa menggunakan Ctrl A juga semuanya. Selanjutnya adalah Ripple Edit Tool atau B. Kita kembalikan dulu seperti semulanya, ya. Ripple Edit Tool dan Rolling Edit Tool. Baik, Ripple Edit Tool atau shortcutnya adalah B, adalah penyesuaian titik edit, ya, ada set in dan set out, dan memindahkan klip lainnya dalam timeline untuk agar seimbang. Ya, ada set in, ada set out, ya. Jadi misalkan ini sebuah buku, maaf. Misalkan ini sebuah gambar, jadi ada gambar video ya, jadi ada set in-nya ini dan set out-nya ini, ya. Ini bisa kita geser seperti ini, berarti set in-nya berubah menjadi tampilan seperti ini, ya. Mulai dari ini videonya. Set out-nya bisa juga kita rubah menggunakan Ripple Edit Tool tersebut atau Rolling Edit Tool. Bisa di sini. Set in, set out, set in, set out. Misalkan seperti ini. Misalkan klip ini ya, bisa kita perbesar. Jadi ini mulai dari anak yang berkata ini mau meninggalkan, kemudian sampai anak menangis ini misalkan. Kita potong di sini. Kemudian kita menggunakan Ripple Edit Tool tadi, nah sekalian. Nah, ini tidak kita menginginkan kan tadi ya, baru kita rubah. Kita geser seperti ini. Nah, anak sekalian coba perhatikan. Tadi di sini detikannya sampai menitnya ya.
ya. 5 5 6. Jadi secara keseluruhan akan berubah. Saya ulangi, coba lihat, perhatikan, ini saya Ctrl Z. Nah, kalau belum dilakukan pengaturan ripple edit tadi 5 detik, 5 menit, 10 detik ya. Kalau kita sudah atur menggunakan ripple edit tool tersebut, akan berubah menjadi ini. Nah, 4 detik, 4 menit 58 detik. Berarti dia akan merubah durasi keseluruhan. Nah, itu bedanya ripple dan rolling. Kalau rolling sekarang, coba dikembalikan semuanya. 5 menit 10 detik ya, kita menggunakan rolling. Nah, kalau kita menggunakan rolling, yang terjadi adalah nah, ini yang menggunakan rolling. Masih tetap 5 menit 10 detik. Nah, ini masih sama. Nah, set in set out-nya kita rubah, tapi tidak merubah durasi secara keseluruhan dari secara keseluruhan tidak akan berubah. Begitu anak sekalian. Bedanya tapi ini jarang dipakai ya, ripple dan rolling ini. Begitu ya. Selanjutnya kita masuk, yang selanjutnya adalah straight tool ya. Straight tool itu fungsinya adalah untuk mempercepat atau mempercepat atau mengurangi durasi atau memperlambat atau menambah durasi. Nah, begitu. Misalkan seperti ini. Ini tag yang jalan kalau normal seperti ini. Ya, ini kredit detailnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kurangi durasinya, otomatis dia akan menggunakan straight tool ya. Dia akan lebih cepat. Saya tambahkan lagi. Itu yang disebutkan normalnya seperti ini tadi, normalnya seperti ini ya, agak lambat ya, tapi kita menggunakan straight tool tadi, dia akan menjadi lebih cepat pergerakannya ya. Itu straight tool. Atau bisa kita atur di sini juga bisa, speed and duration-nya. Speednya pengaturannya persen, kemudian durasinya adalah pengaturan detik. Kemudian result tool ya, result tool itu ya fungsinya untuk memotong ya, memotong klip ya. Memotong klip pada timeline. Kemudian selanjutnya adalah strip tool, memindahkan klip dalam dan keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersama sehingga sisa timeline tidak terpengaruh. Tadi sudah saya tunjukkan, misalkan ini ya, kita menggunakan strip tool. Nanti tolong diperhatikan di sini, di jendela monitornya.
Ya, saya atur sini set outnya di sini. Tangan menyerahkan gelang. Kemudian set it-nya anak ini sedang berkaca pinggang nih. Nah, ketika kita menggunakan slip tool ini, misalkan seperti ini, kita perbesar. Saat kita menggunakan slip tool ini, kita klik slip toolnya. Tolong diperhatikan ini di jendela monitornya nanti ada di sebelah sini nanti ada pengaturan set in-nya, di sini ada set out-nya. Jadi nanti dia akan mengambil klip sebelumnya dan sini bisa mengambil klip sebelumnya atau sesudahnya. Tergantung kalau kita dragnya ke kanan, tentu saja dia akan mengambil klip setelahnya. Kalau kita drag ke kiri, dia akan mengambil klip sebelumnya. Misalkan seperti ini. Ini berkaca pinggang ya. Kemudian di set out-nya tadi adalah dia menyerahkan jam ini. Kita coba, kalau kita geser ke kiri, nah gelang masih di bawah temennya, kemudian yang sebelah sini, oh, ini adalah, coba kita cek lagi di depan. Nah, ini adalah video sebelum masuk anak tadi berkaca pinggang. Nah, habis ini kan anak, nah ini kan, kemudian set out-nya dia akan mundur berarti. Nah, menyerahkannya belum selesai. Nah, di sini. Tapi kalau kita atur dia ke ini saya kembalikan ini. Ini sudah berkecak pinggang, sini sudah diserahkan. Nah, jadi fungsinya slip tool ini adalah mengatur set in dan set out-nya tanpa mengubah keseluruhan durasi, masih 5 menit ya. Kemudian slide tool. Slide tool di sini adalah untuk memindahkan. Slide tool memindahkan klip bolak-balik dalam timeline secara bersamaan. Misalkan seperti ini. Ini bisa kita pindah ke sini. Bisa kita ke sini. Nah, tengah sini juga bisa. Begitu. Jadi slip tool seperti ini. Memindahkan klip ya, bisa dipindah-pindah nih, bolak-balik bisa ya. Bingung saya menggunakan ini malahan slide toolnya nih. Kemudian untuk pen tool ya, pen tool membuat kontrol jangkar poin ya. Seperti apa itu? Ini misalkan ini bisa digunakan untuk mengatur, misalkan ini mengatur transisi, ini ada garisnya ya, bisa kita turunkan. Ini untuk mengatur opacity. Nah, misalkan seperti ini, mau dibuat, biasanya kan dibuat double kayak gini. Opacity-nya diturunkan yang atas. Jadi seakan-akan membayang seperti itu permainan opacity. Bisa menggunakan pen tool ini. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatur audio. Misalkan seperti ini.
Nah, bisa kita menggunakan pen tool ini, kita klik di sini untuk memberikan jangkar poin, kemudian kita turunkan di sini. Ya, suaranya hilang, belum hilang. Kemudian selanjutnya adalah hand tool. Untuk yang pen tool tadi biasanya kita kalau misalkan ada backsoundnya juga kita bisa atur ketika nanti narasinya main, berarti kita turunkan backsoundnya. Kemudian kalau misalkan narasinya diam, berarti backsoundnya naik. Itu menggunakan jangkar poin. Tinggal mainkan aja, naik turun seperti ini, naikkan turunkan seperti ini ya. Kemudian hand tool ya untuk mengatur ini kursor di timeline ini. Kemudian zoom tool untuk memperbesar. Begitu anak sekalian. Ya, ini adalah beberapa tool-tool yang ada di Adobe Premiere. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau tidak paham bisa WA Pak Guru, nanti Pak Guru akan membalasnya ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian materinya tentang tool-tool yang ada di Adobe Premiere. Semoga anak sekalian dapat memahaminya dengan baik, dan ketika nanti pandemi sudah berakhir kita bisa mempraktekannya dengan baik ya anak sekalian. Karena nanti tugas akhir kita adalah membuat sebuah karya film pendek. Nah, anak sekalian nanti kita akan tiap tahun kita membuat karya-karya ya. Yang kemarin itu sampai menjuarai di tingkat kota ya. Alhamdulillah. Nah, oke anak sekalian, sekian dari saya. Tetap semangat, sehat selalu. Selamat pagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.